Jadi ini ada dua sisi memang, dari sisi orang lapangan dengan sisi orang kantor, baik itu kantor proyek atau kantor pusat mungkin ya. Nah, kalau dari sisi orang lapangan terkait progres fisik, di sini ada menu yang namanya daftar bobot dan progres pekerjaan, Pak. Yang mana biasanya dari realisasi-realisasi yang ada, tetap di pekerjaan tersebut tiap minggunya umumnya akan dilaporkan progres pekerjaan tersebut sudah berapa persen. Atau contoh seumpamanya kayak eh, penggalian saluran. Salurannya itu eh, 100 meter persegi. Nah, sudah di minggu pertama nanti kan ada juga di sini yang namanya kurva S. Nanti akan ditentukan di mulai dari tanggal mulai proyek sampai dengan nanti 100%-nya proyek itu di tanggal berapa. Nanti kalaupun proyek itu mulur, dia akan membentuk minggu-minggu tambahan lagi terus. Sampai dia jadi 100%. Nah, tapi biasanya di kurva S, biasanya dibuat dari Microsoft Project ya, itu nanti akan ditentukan di minggu pertama itu progresnya, rencana progresnya itu berapa persen. Nah, nanti dari kurva S ini, rencana progres itu akan diadu setiap laporan progres dari lapangan. Itu minggu pertama berapa persen? Nah, berapa persennya ini tapi kumulatif dari seluruh pekerjaan. Nggak cuma diadu per satu pekerjaan. Ini kurva S yang normalnya ya. Nanti tiap minggu orang lapangan biasanya nanti akan mengopnam pekerjaan tersebut. Di tanggal berapa, berapa yang udah selesai. Bisa pakai persentase, bisa pakai volume. Kalau dia tahu volumenya, kalau kayak tadi saluran dia mungkin tahu. Oh, udah selesai 20 meter persegi, udah selesai 30 meter persegi terus maju terus. Nah, tapi bisa saja di sini nanti kalau mau ngopnam itu bisa juga berdasarkan volume bisa, kumulatif volume bisa, progres kumulatif pun juga bisa. Jadi, kalau secara umumnya saat kita dapat RAB dari owner, itu biasanya pekerjaannya sudah sesuai hitungan dari owner. Nah, ini seperti ini yang ada kontrak-kontrak ini. Nah, itu biasanya pembagian pekerjaan berdasarkan owner seperti ini. Nah, balik lagi nanti, kalau seumpamanya dari sisi kontraktor atau dari perusahaan Bapak itu mau lebih membreakdown lagi, jadi contoh tadi bangunan 40 lantai. Nah, kemudian ada contoh MEP, Mechanical Electrical, itu mungkin saja dari kontrak di owner itu hanya gelondongan. MEP 40 lantai. Dia mungkin hanya memisahkan apakah kabelnya, apakah lampunya, dan seterusnya. Hanya berdasarkan itu. Ataukah apa namanya, aparnya segala macam. Tapi kalau Bapak mau membreakdown lagi, per lantai, itu boleh saja. Tapi balik lagi, ini harus komitmen. Komitmennya kenapa saya bilang begitu? Karena nanti nggak bisa data yang awalnya detail, di tengah dibuat global, di akhir dibikin detail. Nggak bisa. Jadi kalau Bapak benar-benar mau controlling tadi per lantai, dipecah lagi dari kontrak yang ada. Jadi contoh kayak kontrak itu eh, contoh ini mobilisasi dan demobilisasi. Bapak mau pisahkan lagi
alat berat sama alat bantu, alat ringan. Atau enggak alat berat, mesin, dan seterusnya. Bapak bisa breakdown itu. Jadi secara kontrak nanti ada nilai sekian, tapi di bawahnya nanti Bapak akan breakdown yang nggak punya nilai kontrak, tapi dia punya nilai RAP. Itulah hitungan Bapak.